Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang telah saya buat mengenai kewirausahaan. Ya, ini adalah makanan khas Tuban yang akan saya bahas. Di sini pasti kakak-kakak semua sudah tahu apa itu serabi ya. Tapi nggak jarang anak muda sekarang itu semuanya tahu tentang serabi. Berwirausaha dengan serabi itu caranya bagaimana, dan di sini saya akan menjelaskannya. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari sebuah peluang. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi wirausaha adalah kegiatan menciptakan suatu jasa atau barang dengan memandang sebuah peluang. Di mana di situ ada peluang, maka di situ juga ada kesempatan untuk kita berwirausaha seperti itu. Kemudian ini yang menjadi brand kita adalah serabi khas Tuban. Serabi adalah brand dari kegiatan usaha kami. Bahan bakunya adalah tepung beras yang dibuat adonan lalu digoreng tanpa minyak dengan cobek terbuat dari tanah liat. Kemudian serabi biasanya dikenal dengan istilah serabeh ya. Kalau di Tuban atau di tempat di daerah saya itu namanya serabeh di kota Tuban itu. Namun sampai saat ini serabi sudah jarang ditemukan di semua tempat, bahkan di satu kecamatan mungkin hanya ada 1 atau 2 orang pembuat. Untuk itu kami ingin mengembangkan kembali dengan membuat inovasi pada adonan dan toppingnya. Nah, kemudian dalam berwirausaha pasti kita juga memandang tentang strategi pasar. Bagaimana strategi pasarnya? Nah, yang pertama adalah segmenting. Segmenting yang kami jadikan strategi pasar adalah menjadikan pembeli itu sebagai target yang akan dicapai baik dari anak-anak sampai dewasa. Jadi target kita itu konsumen yang kita targetkan itu mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan kedua adalah targeting. Targeting ini adalah target utama. Target utamanya adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas, seperti itu. Kemudian positioning, ya, menempatkan produk kami agar lebih menarik dengan inovasi baru. Nah, kemudian ini manajemen dari produksi kami. Yang pertama ada bahan baku. Nah, ini ada bahan baku yang kita pakai adalah ada tepung beras, garam, santan, daun pandan, vanili, sosis ini untuk toppingnya, kelapa parut untuk toppingnya, dan keju cheddar. Keju ini juga untuk toppingnya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Lanjut. Nah, kemudian ada peralatan. Peralatan yang kita buat adalah cobek kecil ya dari tanah, karena kita mau memproduksinya itu agak banyak, jadi kita pakai 2. Kemudian kedua ada sutil wajan ya, sutil wajan buat, dan centong untuk takarannya untuk dituangkan ke wajan itu. Kemudian baskom untuk membuat adonannya, ada parutan untuk memarut kelapanya, dan parut kejunya seperti itu. Kemudian di perlengkapan ada ikat dan daun pisang, ini kita gunakan untuk wadahnya, kemudian garpu untuk makannya, kalau makan biar tidak terlalu kotor tangannya. Kemudian ada biaya lain-lain. Nah, ini ada karena kita niatnya itu jualan kecil-kecilan, kita pakai isi ulang gas, pakai gas ya, pakai kompor gitu. Jadi kita juga butuh isi ulang gas, dan pamflet ini untuk untuk menyebarkan produk kami. Kemudian ada kupon. Nah, kupon ini ya kita sekedar promosi lah ya, baru membuka pertama kali ya kita harus pakai kupon biar lebih menarik dari konsumen-konsumen yang ada. Nah, kemudian
Bagaimana sih cara pembuatan dari serabi itu? Nah ini yang pertama, siapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Tadi yang setelah saya sebutkan, kita harus siapkan terlebih dahulu bahan-bahan dan peralatannya. Kemudian yang kedua, rebus bahannya ya santan, pandan, dan sedikit garam sampai mendidih. Ya, kita rebus dulu pertama, lalu kita dinginkan. Setelah matang, direbus lalu kita dinginkan. Kemudian ketiga, campur tepung beras, garam, dan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai adonannya pas. Nah, ini dicampurnya di baskom tadi. Jadi kita campur di situ agar adonannya pas. Sedikit-sedikit airnya. Jangan langsung dituang airnya, nanti terlalu encer. Dan keempat, panaskan wajan ya, wajan dari tanah liat tadi, lalu tuang adonan pakai centong sedikitnya, satu centong satu wajan karena cobeknya itu kecil. Dan panggang di atas api kecil, apinya kita kecilin aja sampai bagian bawah adonan itu sudah menjadi kerak atau bisa dibilang agak gosong, tapi itu lebih enak kalau agak gosong, itu berarti matang itu adonannya. Dan beri taburan kelapa parut atau sosis atau keju tadi di atasnya biar lebih itu sebagai toppingnya ya. Kemudian serabi setelah jadi siap untuk dijual dan bisa kita makan sendiri. Seperti itu kakak. Baik, sekian dari saya. Salam pramuka. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.